Di sini saya akan melakukan UAS agama Islam. Yaitu yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang zakat jika seorang petani mendapatkan panen atau padinya sudah dijadikan beras sebanyak 100.000 kilo. Berapa zakat yang harus dikeluarkan jika menggunakan sawah tadah hujan? Dan jika dia menggunakan sawah irigasi, berapa zakatnya? Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pembagian zakat yang menggunakan sawah tadah dan sawah irigasi. Yang pertama adalah sawah irigasi. Sawah irigasi adalah sawah dibagi secara irigasi, yaitu yang pertama nisabnya adalah 65,3 kilo beras, tarikannya 5%. Jadi jika zakatnya hasilkan padannya adalah 100.000 kilo atau melebihi nisab, maka dari itu 1.000 kilo dikali 5% adalah hasilnya adalah 50 kilo. Jika dirupiahkan, harga jual beras adalah 10.000. Maka 1.000 kilo dikali 10 adalah 10.000. Kemudian dikalikan kembali hasil yang dari 100.000 kilo dikali 50, maka 10.000 kilo dikali 5%, hasilnya adalah 500.000. Jadi zakat adalah 50 kilo atau dirupiahkan adalah 500.000 rupiah. Sedangkan untuk zakat sawah yang dibayar menggunakan sawah tadah hujan, nisabnya sama, 65,3 kilo beras, tarikannya 10%. Jadi zakatnya yaitu 1.000 kilo atau melebihi nisab, 1.000 kilo dikali 10% sama dengan 100 kilo. Jika dirupiahkan, harga jual beras adalah 10.000 rupiah. Maka 1.000 kilo dikali 10 sama dengan 10.000. Maka 10.000 dikali dengan persen tarikan adalah 10%, maka jumlahnya adalah 1 juta. Jika zakatnya adalah 10 kilo beras, maka dirupiahkan menjadi 1 juta untuk zakatnya. Oke, baiklah, itu adalah jawaban yang pertama. Kemudian jawaban yang kedua, atau pertanyaan yang kedua. Apa saja yang perlu diperhatikan sebelum harta warisan dibagikan? Kemudian jika seorang suami mati lalu meninggalkan harta sebanyak 100 juta, lalu dia meninggalkan 1 orang istri, 2 orang anak laki-laki, dan 1 anak perempuan. Jawabannya, yang pertama yang perlu diperhatikan itu yang pertama, menyelesaikan urusan jenazah. Kedua, menyelesaikan piutang almarhum. Ketiga, membayarkan biaya pengobatan. Keempat, memenuhi wasiat sang mayat. Kelima, memisahkan harta bawaan dan harta gonogini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana membagi harta waris yang ditinggalkan oleh almarhum. Yang pertama, harta warisan yang ditinggalkan adalah 100 juta rupiah. Yang pertama dibagi untuk istri. Oke, baiklah, yang pertama 1 istri. 1 istri ditambah 2
orang anak laki-laki ditambah 1 anak perempuan. Oke, yang pertama untuk istri, 1 istri sama dengan 1/8 dibagi harta warisan. Maka 1/8 dikali 100 juta, hasilnya adalah 12.500.000. Harta warisan untuk istri adalah 12.500.000. Kemudian asabahnya atau nasabah, total harta warisan dikurang harta warisan yang sudah ada, sama dengan Rp 100 juta dikurang 12.500.000, maka hasilnya adalah 87.500.000. Itu sisa dari setelah memberi harta warisan istri. Kemudian bagian warisan anak laki-laki dan anak perempuan. Ketentuan, 1 orang anak laki-laki mendapatkan 2 kali lebih banyak dari anak perempuan. Soalnya, 2 orang anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Bagian asabahnya, jumlah anak laki-laki dikali 2. Kemudian ditambah jumlah anak perempuan dikali 1. Jadi totalnya 2 kali 2 ditambah 1 kali 1 sama dengan 4 tambah 1 sama dengan 5. Dengan perbandingan 2/2 sama dengan 1. Perhitungan untuk anak laki-laki. Bagian anak laki-laki pertama dan kedua, yaitu 2/5 dikali 87.500.000, yaitu sama dengan 35 juta. Jadi, untuk anak laki-laki yang pertama mendapatkan harta warisan sebesar 35 juta. Kemudian untuk anak laki-laki yang kedua itu sama perhitungannya dengan anak laki-laki yang pertama, yaitu 2/5 dikali 87.500.000 sama dengan 35 juta. Jadi untuk anak laki-laki yang kedua itu mendapatkan harta warisan yang sama, yaitu sebesar 35 juta. Kemudian untuk perhitungan anak perempuan. Perhitungan anak perempuan di bagian ini, anak perempuan hanya mendapatkan 1/5, yaitu dikali 87.500.000, yaitu hasilnya adalah 17.500.000. Jadi anak perempuan hanya mendapatkan 17.500.000. Nah, jika dijumlahkan keseluruhan harta warisan almarhum untuk istri adalah senilai 12.500.000. Untuk anak laki-laki pertama jumlahnya 35 juta, untuk anak laki kedua 35 juta, dan untuk 1 anak perempuan 17.500.000. Maka dijumlahkan jumlahnya pas, yaitu senilai 100 juta rupiah. Untuk soal ketiga, yaitu adalah apa yang Anda ketahui tentang akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhlak ke sesama manusia, akhlak kepada alam semesta. Jawabannya, yang pertama, akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu adalah ridho terhadap hukumannya, baik secara syar'i maupun secara takdir. Kemudian akhlak kepada sesama manusia. Akhlak kepada sesama manusia
adalah sebagian ulama mengatakan menahan diri untuk tidak mengganggu, suka memberi, dan bermuka manis. Kemudian akhlak kepada alam semesta. Akhlak kepada alam semesta ialah segala sesuatu yang ada di langit dan bumi beserta isinya, selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian soal keempat, apa yang Anda ketahui tentang takwa? Takwa adalah istilah dalam Islam yang merujuk kepada kepercayaan kepada Allah, membenarkan dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang soal terakhir atau yang kelima, bagaimana hukumnya kepada orang Islam wajib untuk menuntut ilmu, dan bagaimana konsep ilmu dalam Islam. Yang pertama, bagaimana hukumnya kepada seorang Islam itu wajib untuk menuntut ilmu? Jawabannya, karena menuntut ilmu agama itu wajib untuk landasan kita beramal. Landasan kita beramal adalah memiliki ilmu, karena tanpa ilmu bagaimana kita tahu tujuan hidup yang telah diberikan Allah untuk kehidupan kita. Kemudian yang kedua, bagaimana konsep ilmu dalam Islam? Dalam perspektif Islam, ilmu pengetahuan mendalami hasil usaha yang sungguh-sungguh atau ijtihad dari para ilmuwan muslim atau ulama atau mujtahid, atau persoalan-persoalan duniawi dan ukhrawi dengan bersumber kepada wahyu Allah. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jawab pertanyaan UAS agama pada hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.